didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan formasi penjumlahan dan pengulangan matriks. Oke, jadi materinya nanti tentang matriks ya Bu ya? Iya. Untuk area pengembangan Bu, inginnya apa Bu yang dikembangkan dari Bu Didi Bu? Ya, saya akan menekankan pada pembelajaran yang kontekstual, di mana peserta didik dapat memberikan contoh-contoh matriks yang terdapat di lingkungan sekitar. Oke, jadi Ibu ingin memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual yang dapat langsung dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya Bu ya? Iya. Baik Bu, untuk model pembelajaran Bu, dalam melaksanakan pembelajaran nanti model pembelajaran apa yang ingin Ibu terapkan? Saya akan menerapkan modul pembelajaran yaitu menggunakan problem based learning atau PBL dengan bantuan PowerPoint interaktif. Oke, jadi nanti Ibu akan menerapkan feedback juga artinya ya kalau ada kegiatan yang interaktif ya dan menggunakan teknologi berarti ya Bu ya. Ya, Oke, soal strategi Bu, Ibu inginnya menggunakan strategi apa nanti? saya akan mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan siswa. Oke, baik. Nah, untuk evaluasi pembelajaran Bu, bagaimana tentang penilaiannya? Saya akan melaksanakan tes formatif tertulis di akhir pembelajaran. Jadi nanti di akhir pembelajaran langsung ada tes formatif Bu ya. Ya, Sasaran kelasnya nanti kelas berapa Bu? di kelas Jam berapa? Di kelas 12 jam ke 3 sampai 4. Oke, jam ketiga 4 di kelas 12 ya. Hari apa Bu? Hari Selasa. Hari Selasa. Baiklah Bu, cukup ya Bu ya rasa pertanyaan saya. Jadi semoga yang menjadi pertanyaan-pertanyaan saya tadi itulah sebenarnya akan menjadi poin pengamatan saya Bu. Saya harap nanti pembelajaran Ibu berlangsung dengan sukses ya. Jadi seluruh apa yang Ibu rencanakan di modul aja dari strategi, model pembelajaran ya itu semua dapat terlaksana dan nanti ada sesuai dengan dalam observasi nanti itu ya Bu ya. Jadi baik Bu, sekian dulu. Berikutnya kita akan berjumpa lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, selamat pagi, semangat pagi ya. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berbaca doa. Silakan dipimpin Iksan. Doa mulai. Sebelum memulai, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oke, satu orang yang tidak hadir, Al-Fahri. Rizky Nuzuila, 2 orang. Oke, Ibu absen dulu ya. Al-Fahri, Alpa atau izin? Izin ya. Desi Susanti. Elsa Naila, saya Bu Hasdia. Iksan Al-Baroka, Karin Julia, Ria Waroka, Linda Atriwiyanti, Riri Anggraini, Muhammad Amru, Nadine Hidayat. Nabila Laila. Nadia Agni. Naila Karisma. Radit Surya Pranata. Rahma Deni. Rizky Nuzuila sakit. Oke, 2 orang yang tidak hadir, kita doakan 2 orang tersebut bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Oke? Untuk memulai belajar kita ada kesiapan belajar siswa yaitu ice breaking atau kita akan memulai dengan apakah sudah siap atau belum. Sekarang coba berdiri semuanya.
untuk mengamati apakah sudah siap atau belum. Jadi pertama, ini permainan klub, boom, pen. Ya, apabila ibu berkata klub, berarti kamu tepuk tangan. Kalau boom, artinya tangan kamu taruh di meja. Dan apabila ibu berkata pen, kalian ambil pen. Atau ibu berkata book, berarti kalian ambil buku. Oke, kita mulai. Klub, 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 boom, pen, pen, pen. Belum siap. Mana ya? Kita ulangi. Oke, boom, pen. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik apa yang Ibu ucapkan. Siap? Klub, 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 boom, pen. Oke, ternyata sudah siap. Iya, tepuk tangan dong. Yang pertama kita membaca materi, yaitu selama 5 menit. Yang ada di dalam buku paket ya. Oke, silakan dibuka halaman 23. Operasi penjumlahan pada matriks. Silakan dibaca terlebih dahulu selama 5 menit. Sudah selesai membaca? Sudah. Lanjut ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Silakan dibaca. Siapa yang mau membacanya? Naila hari ini. Coba berdiri. Tujuan pembelajaran Menentukan kesamaan kesamaan, dua matrik. Yang kedua, menentukan operasi matriks. Yang ketiga, menyelesaikan masalah masalah kontekstual konteks berkaitan dengan yang berkaitan operasi matrik. Ya, jadi yang pertama tujuan pembelajarannya menentukan kesamaan dua matrik. Yang kedua menentukan operasi matrik. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi matriks. Aspek penilaian yang akan ibu nilai yang pertama adalah sikap. Sikap ini ibu ambil selama proses pembelajaran. Aspek penilaian kedua yaitu keterampilan pada saat presentasi. Yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan atau nanti ibu tes dengan tes tertulis yaitu berbentuk soal uraian 3 soal. Oke. Untuk materi hari ini yaitu matriks ya. Matriks itu bagiannya ada operasi matriks, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Yang ketiga adalah kesamaan matriks. Berikutnya, ini adalah contoh salah satu masalah. Coba perhatikan. Apa yang kalian tangkap dari bentuk masalah tersebut? Diketahui, matriks 2x, y, 3z, dan z dikurang matriks 6 min x 2y dan 7 terus ditambah dengan matriks 2 1 min 9 dan 6 sama dengan O ya. Dengan O adalah matriks 0 yang berordo 2 kali 2. Ini adalah salah satu contoh ya dalam kehidupan nyata, yaitu contoh apa ini Nak? Ada yang tahu? Ya, di sana ada bentuk baris dan juga kolom. Jadi dari baris dan kolom tersebut ya, apa yang kalian bisa buat dalam matriks? Ada yang tahu? Elemen. Elemen atau anggota daripada matriks itu adalah ada baris dan ada kolom. Oke. Jadi pengertian dari matriks itu adalah siapa yang bisa menyebutkannya? Karin, baca Karin. pengertian matriks. Matriks adalah satuan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan-bilangan itu biasanya dikatakan dalam kurun biasa atau kurung siku. Bilangan tersebut biasanya dinamakan anggota atau elemen matriks. Oke. Ya, itulah pengertian daripada matriks yang memiliki anggota atau elemen yaitu pada baris dan kolom. Dan biasanya itu diletakkan pada kurung. Nah, ini contoh salah satu bentuk matriks adalah 21, 17, 18, dan 6.
terus 25, 6, 10, dan 5, 16, 18, 7, dan 11, atau 21, 17, 18, 6, 25, 6, 10, dan 5, 16, 18, 7, dan 11. Nah, itu sama saja, yang membedakannya adalah burung biasa dan burung sibuk. Oke, selanjutnya Penjumlahan matrik, ya. Dua atau lebih matrik dapat dijumlahkan jika ordo-ordo matrik tersebut sama. Nah, ordo, ada yang bisa menjelaskan apa itu ordo? Ya, berdiri. Ordo adalah banyak baris dan banyak kolom pada matrik. Oke, contohnya adalah dua atau lebih matrik dapat dijumlahkan jika ordo matrik-matrik tersebut sama. Artinya, ordo itu banyaknya baris dan banyaknya kolom. Artinya, untuk penjumlahan matrik itu biasanya ordo 2 kali 2, satu matrik, dan matrik yang lain juga ordo yang sama 2 kali 2. Kalau seandainya matrik yang kedua, yaitu salah satunya ada ordo 2 kali 3 dengan berpasangan 2 kali 2, itu tidak bisa dijumlahkan. Ini salah satu contoh bentuk matrik. Matrik A terdiri dari A, B, C, dan D, dan matrik B adalah E, F, G, dan H. Oke, untuk penjumlahannya, matrik A ditambah B sama dengan matrik A, B, C, D ditambah E, F, G, H, itu sama dengan A ditambah E, Ditambah F, C ditambah G, dan D ditambah H. Itu salah satu rumus untuk penjumlahan matriks. Oke, ini salah satu contoh. Diketahui matrik A dan matrik B, tentukan matrik A ditambah matrik B. Siapa yang bisa mau mencoba? Silakan. beri tepuk tangan. Benar? Coba dicek sama-sama. 1 ditambah 1, ya, 2 ditambah 3, min 3 tambah 9, 1 ditambah min 7. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, min 3 tambah 9. Oke, 1 ditambah min 7, berarti 1 dikurang 7, yaitu min 6. Paham di situ? Selanjutnya yaitu materi kesamaan dua matrik. Matrik A disebut A, I, G, dikatakan sama dengan matrik B jika dan hanya jika ordo matrik A sama dengan ordo matrik B. Jadi untuk menentukan mencari kesamaan dua matrik itu, ordonya harus tetap sama, baik itu penjumlahan, pengurangan, dan juga kesamaan dua matrik. Syaratnya yang pertama, ordonya harus sama. Yang kedua, setiap elemen yang terletak pada matrik A dan matrik B mempunyai nilai yang sama. Artinya matrik A sama dengan matrik B dilambangkan A sama dengan B. Nah, ini salah satu contoh diketahui adalah matrik B yaitu 2 X ditambah Y, X dikurang Y, dan 5, dan matrik Q adalah 2 X ditambah Y, X ditambah Y, 5. Matrik Q 2 1 3 5. Pertanyaannya, jika P sama dengan Q, tentukan nilai X dan Y. Matrik P-nya adalah, kita tuliskan kembali, X dikurang Y sama dengan 3. Sekarang X-nya, Y-nya sudah didapatkan. Untuk mencari nilai X, artinya kita mengeliminasi dari variabel Y. Agar Y menghilang, tanda di sini adalah positif. 1 ditambah 1, 2X. Yang ini 1 ditambah min 1, 0. Sama dengan 1 ditambah 3, 4. Maka nilai X 4 dibagi 2 sama dengan 2. Artinya nilai X yaitu 2 dan Y adalah min 1. Coba kita tes ya. Dikatakan sama apabila nilai X dan Y-nya itu selesai. X ditambah Y sama dengan 1, berarti X-nya tadi 2 ditambah Y-nya min 1, ya, sama dengan 1. 2 ditambah min 1 berarti 1 sama dengan 1. Oke, berarti sama ya, sama dengan 1.
Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu yang berjudul Matrix. Silakan berdiri. Tangan ya. Silakan duduk. Sekarang kita berbagi kelompok. Kelompok pertama yaitu Rizky Nurmila, Radhi Surya Panata, Desi Susanti, Hastia, dan Elsa. Silakan digabung, duduknya di sebelah sini, ya. Kelompok kedua Al-Fahri tidak bisa hadir, berarti Karin Julia, Linda Amriati, Suci Zaharatul, dan Nadia Agni. Silakan berdiri. Yang kelompok ketiga yaitu Iksan Altarota, Tara Putri, Tiwi Febrianti, Lia Warota, Naila Karisma. Dan kelompok keempat Muhammad Abu, Diri Anggaini, Nabila Laila, Rahmadini, dan Nadine Hidayat. Silakan duduk. Bagikan LKPI-nya, kalian berdiskusi kelompok. Dikasih waktu untuk berdiskusi kelompok tentang penambahan dan pengurangan zat sama dua matematik. Silakan diskusikan. Selanjutnya untuk presentasi silakan kelompok dari kelompok 2 silakan maju ke depan membahas soal yang nomor 1 dan nomor 2. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh Radhi. Dilakukan dengan cara menggunakan elemen-elemen A dan elemen-elemen B saja. Benar atau salah? Nah, sebab penjumlahan pada matriks bisa dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen anggota pada matriks A dan matriks B yang berombol sama. Ya, silakan. Pertanyaan kami, pedoman ini berbeda. Berbeda. Nah, coba silakan Naila. Nailin. Dari kelompok 3, kemudian nama pertanyaan untuk jawaban kami salah, sebab pada pernyataan tersebut dikatakan A dan B memiliki orang yang sama. Ini jawaban yang salah. Gimana? Ada tanggapannya dari kelompok? Oke, Ibu luruskan ya. Untuk soal nomor pertama, benar atau salah? Operasi penjumlahan matriks dilakukan dengan cara
Dan jelas dikatakan dua buah matrik tersebut dapat dikurangkan karena memiliki ordo yang sama. Ada jawaban yang lain? Kelompok yang lain? Sama jawabannya? Sama. Berarti memang benar jawabannya. Kenapa? Karena dikatakan benar atau salah dua buah matrik dapat dikurangkan apabila matrik tersebut memiliki ordo yang sama. Sudah jelas di sana dua buah matrik itu memiliki ordo yang sama, maka bisa dikurangkan. Begitu juga untuk yang soal nomor 1 tadi, bisa dijumlahkan apabila dua matrik tersebut berordo yang sama. Oke, jadi aplaus untuk nomor 2. Terima kasih. Silakan ditutup kelompok yang pertama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya membahas soal nomor 3, yaitu kelompok ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan nomor 3 yang akan dijawab oleh Desi. Silakan. Jika benar atau salah pada matrik yaitu jawaban nomor 3 yaitu salah. Sebab sudah terlihat dikatakan dua buah matrik tersebut dapat dikurangkan karena memiliki ordo yang sama. Adakah jawaban yang lain? Ada. Menanggapi saya dari komentar, jawaban kami benar sebab setelah saya jumlahkan kedua matrik tersebut, hasilnya sama dengan pada hasilnya. Oke, jawaban presentasi kelompok dari kelompok 1 soal nomor 3 jawabannya adalah salah. Ya, itu jawaban yang benar. Dikatakan salah, kenapa? Karena ordonya berbeda. Ya, ordonya tidak sama. Sedangkan baris matrik yang pertama ya, itu memiliki ordo 2 kali 2. Dan sedangkan untuk matrik yang kedua itu memiliki ordo 2 kali 3. Kan? Oke, sekarang soal nomor 4. Silakan. Jadi jawabannya adalah matrik A 3 logaritma 27 0 0 7 logaritma 21. Matrik B 3 logaritma 81 1 kali 1 7 logaritma 3. Jawabannya 3 logaritma 27 dikurang 3 logaritma 81. 0 dikurang 1 0 dikurang 1. 7 logaritma 1 dikurang 7 logaritma 3 sama dengan 3 logaritma 3 dikurang 3 logaritma 4. Dan 7 logaritma 21 dibagi 3 karena nilainya sama jadi dicoret. 3 dikali 1 dikurang 4 dikali 1 ini 1. 7 logaritma 7 sama dengan 3 dikurang 4 min 1. 1 sama dengan min 1 min 1 sama 1. Oke. Apakah ada yang jawaban yang berbeda? Sama? Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, artinya sudah paham semua ya? Oke, silakan ditutup presentasinya. Baiklah, itulah sekilas dari kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah presentasi beberapa kelompok dan tanya jawab, ya, sekarang yaitu penguatan materi. Silakan. Selamat datang di channel Belajar Online. Pada video sebelumnya, kakak telah membahas tentang konsep materi. Yang pertama, aplikasi penyimbangan pada materi. Untuk materi bisa dijumlahkan apabila mempunyai ordo yang sama. Dengan kata lain, A,
N kali N tidak berarti N kali N itu sama dengan CN kali N. Jadi untuk penjumlahan dua matrik, hasilnya itu memiliki order yang sama dari penjumlahan matrik tersebut. Dan katanya juga, jika matrik yang ordernya tidak sama, maka dua matrik itu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Untuk matrik A, ini banyak baris dan banyak kolom. Oke, perhatikan banyak contoh tersebut. Apakah kira-kira matrik A dan matrik B itu bisa dijumlahkan secara langsung? Tidak. Itu apabila matrik tersebut berorder yang berbeda, seperti pada gambar video tersebut, matrik A memiliki order beritahu 2 baris 3 kolom. Matrik B memiliki order 3 kolom. Artinya tidak bisa kalian gunakan langsung, kecuali pakai B-nya, matrik B bisa di plus langsung. Selanjutnya kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Siapa diri? Diri? Selain itu, ada lagi. Kesimpulan yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan pada matrik bisa kita selesaikan dengan masalah yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ya kesimpulan daripada belajar kita pada hari ini. Terus untuk penilaian formatif, ini dibagikan soalnya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, silakan. Silakan dikerjakan secepat mungkin. Jangan lupa tulis nama. Apakah sudah selesai? Sudah selesai, boleh dikumpulkan. Kegiatan berikutnya yaitu apresiasi dari hasil belajar dengan membahas soal bersama-sama. Ketahui dua matrik berikut, yaitu A8, C15A, dan B. Matrik B-nya adalah 2A, 3A, 15, 2B. Jika A dikurang D menghasilkan matrik 0, tentukan nilai A, B, dan C. Itu dikurang ya, 8, C, 15, dan A. Matrik A, ini matrik B, yaitu 2A, 15, 3A, dan 2B. Menghasilkan matrik 0. Ini kurang ya, A kurang B sama dengan matrik 0. Tentukan nilai A, B, dan C. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk persamaan. Yaitu persamaan yang pertama adalah 8 dikurang 2A sama dengan 0 ya. Min 2A sama dengan pindah ruas dari 8. A sama dengan 8 dibagi 2. Min 2 sama dengan 4. A sama dengan 4. Ada pertanyaan silakan? Ada? Perlu refleksi penjumlahan. Apakah saya dapat menjelaskan konsep daripada operasi penjumlahan pada matrik? Apa jawabannya? Ya. Sudah paham belum kira-kira? Oke. Karena apa? Dengan menjelaskan konsep matrik adalah konsepnya adalah dengan order yang sama, maka operasi penjumlahan atau pengurangan
Oke. Assalamualaikum Bu Ini. Bagaimana kabarnya Bu Ini? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melakukan observasi dan observasi di kelas ya ketika Ibu dalam proses pembelajaran gitu ya. Jadi hari ini yang kita lakukan adalah untuk mengulas kembali bagaimana sih pembelajaran di kelas yang dilakukan ketika saya gitu ya Bu ya. Boleh saya bertanya sedikit ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu selama kegiatan pembelajaran kemarin atau ketika diobservasi? Ya, saya merasa ya atas materi yang saya sampaikan sudah sekali lalu, namun saya sedikit khawatir soal pemetaan waktu. Jadi Ibu sudah lega karena pembelajaran sudah berlangsung ya. Tapi ada sedikit kendala, yaitu apa ya? Saya merasa sedikit khawatir tentang pengelolaan waktu. lalu gimana Bu perasaannya ketika Ibu sedang melaksanakan pembelajaran lalu ada saya sebagai observer di situ? Awalnya sih saya merasa tegang karena ada perasaan diawasi gitu kan. Wajar ya Bu ya perasaannya. Namun seiring berjalannya waktu saya bisa lebih tenang. Selanjutnya saya juga setelah melakukan pembelajaran itu tadi, saya juga merasa tidak merasa tegang lagi, fokus ke pembelajaran pada siswa dan juga pada proses pembelajaran itu. Ya, jadi awal-awalnya Ibu merasa tegang gitu ya, karena merasa diawasi. Lalu ketika proses beberapa menit sudah fokus sama siswa, jadi sudah tidak merasa lagi tegang. Ya, itu sikap yang sangat baik ya Bu ya. Jadi fokus sama siswa itu memang membuat kita sudah bercampur emosi sama siswa ya, tidak lagi merasa yang di luar-luar itu ya, merasa tegang atau khawatir ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, bisakah Ibu menceritakan proses pembelajaran yang telah dilalui itu kemarin bagaimana? Saya memulainya proses pembelajaran itu dengan meminta siswa untuk berliterasi terlebih dahulu untuk memperkenalkan konsep daripada materi. Materinya kemarin matematik sendiri. Ya, kemudian saya memberikan masalah nyata yang relevan untuk membantu siswa memahami penerapan materi tadi. Setelah itu mereka bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh saya. Yang Ibu ceritakan tadi sesuai sekali dengan pengamatan saya ketika saya mengobservasi ya. Jadi yang pertama Ibu meminta siswa berliterasi, lalu mereka ada kesiapan awal dulu ya Bu ya. Setelah itu baru ada penyampaian materi. Jadi Ibu ada berbagai metode yang digunakan ya. Pertama literasi, kedua Ibu juga ceramah juga ya dalam menyampaikan metode dan menyampaikan materi gitu ya. Lalu setelah itu siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja dalam menyelesaikan masalah ya. Oke. Untuk model pembelajaran bagaimana Bu? Saya secara keseluruhan pembelajarannya sesuai dengan sistem BBL. Kemarin belum BBL ya Bu ya. Problem based learning. Lalu mereka tidak menggunakan masalah dengan baik, tetapi juga bisa menghubungkan konsep materi dengan dunia nyata. Jadi pembelajarannya lebih kontekstual ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu. Jadi keterlibatan siswa itu kemarin saya malah melihat cukup tinggi ya, dan membawa dengan
memakan waktu pada saat pembelajaran. Selanjutnya juga alatnya itu sebelum pembelajaran dimulai harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dipersiapkan di awal. Iya, di awal harusnya seperti itu. Tapi karena kemarin tuh terlalu terburu-buru mungkin, terus observasinya itu kayaknya merasa tegang, jadi persiapan untuk alatnya itu kurang maksimal, memakan waktu aja. Jadi memang untuk mempersiapkan lebih awal itu untuk meminimalisir gangguan yang soal itu tadi kendala teknis. Untuk alat lain misalnya apakah ibu mempertimbangkan media lain atau teknologi lain jika misalnya rencana plan A ini tidak berfungsi? Adakah yang saya menyiapkan alat yaitu seperti papan tulis, spidol, atau mungkin kita menggunakan materi materi pembelajaran. Jadi yang sudah PowerPoint-nya sudah disiapkan ibu print out terus papan tulis, alatnya yaitu spidol. Nah, jadi ada print out materi pembelajaran itu sebagai backup jika proyektor itu gagal berfungsi gitu ya. Selain itu Bu, apakah Ibu juga mempertimbangkan untuk memiliki format digital atau presentasi yang bisa dibagikan langsung? Jadi ketika misalnya proyektornya tidak hidup, ada tidak Ibu misalnya ada mempertimbangkan bagaimana sih supaya alat tersebut bisa diakses langsung sama siswa? Ya, saya persiapkan juga materi memberikan materi presentasi atau dokumen PDF yang bisa diakses oleh siswa secara langsung dengan membuka akses itu yaitu di perangkat mereka masing-masing. Oke, bagus itu Bu ya. Jadi secara teknis misalnya terjadi gangguan, jadi mereka bisa langsung mengakses ya, misalnya mereka tidak bisa berfungsi gitu ya Bu ya. Ya bagus itu Bu rencananya. Jadi menurut Ibu kapan solusi-solusi yang Ibu rencanakan tadi akan Ibu segera laksanakan? Ya, saya berencana untuk mempersiapkan materi digital itu, saya pikir untuk mempersiapkannya pada pekan ini. Gitu. Jadi pas ini masuk lagi kita di hari Senin sudah siap ya Bu ya? Siap. Jadi materinya sudah ada sebenarnya Bu ya? Sudah ada materinya. Jadi anak mengakses dengan cara menggunakan handphone, lalu saya menggunakan Google Drive, file itu saya simpan ke Google Drive, lalu nanti ketika pembelajaran Google Drive itu linknya bisa diakses, dibagikan oleh itu langkah yang sangat bagus ya saya pikir ya. Jadi pertama Ibu dengan mempersiapkan di awal itu akan mengurangi banyak stres ya ketika di hari H ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas keterbukaannya selama percakapan ini. Saya sangat menghargai bagaimana Ibu merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Saya yakin dengan persiapan lebih awal, ada juga cadangan yang lebih siap, proses pembelajaran akan lebih lancar dan efektif lagi, efektif serta efisien. Terima kasih juga Bu atas masukan dan dukungannya. Ternyata hambatan apapun bisa ditangani dengan langkah kecil, ya. Terlebih dahulu terima kasih atas sarannya. Saya merasa lebih siap untuk mencoba beberapa ide baru. Semoga segera dilaksanakan ya Bu ya persiapan ide-idenya tadi ya, sesuai dengan rencana, berjalan sesuai rencana ya. Jadi Bu, semoga kita bisa terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya, Ibu sudah sangat baik sekali proses percakapan coachingnya hari ini. Di sini saya memberikan apresiasi kepada Ibu. Yang saya amati tadi, Ibu sudah menggunakan prinsip coaching dalam setiap percakapannya. Di sini saya melihat bahwa tujuan itu sudah ditetapkan langsung oleh rekan sejawatnya. Jadi bukan yang dimaksud Ibu yang menentukan, tapi
dari coachingnya sendiri yang menentukan mengapa harus dilakukan proses coaching hari ini gitu ya. Kemudian saya melihat ibu juga tidak menggurui, ibu hanya mendengarkan dari apa yang menjadi permasalahan dari coachingnya dengan sangat baik. Kemudian saya melihat ibu dan coachingnya tadi sudah melakukan percakapan dua arah. Nah, di sini ibu sudah sangat baik sekali sebagai coach dari coachingnya. Ibu sudah mendengarkan, merangkul setiap perkataan dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya yang bertujuan untuk menggali segenap potensi yang ada pada diri coachingnya. Kemudian yang paling penting itu di akhir percakapan tadi saya melihat bahwa percakapan ini menghasilkan rencana tindak lanjut. Tadi saya melihat bahwa permasalahan yang dialami oleh coachingnya adalah terkendala minimnya waktu yang diakibatkan karena mengurus media pembelajaran. Jadi tadi dari coachingnya sendiri sudah membuat suatu rencana tindak lanjut bahwa perlu ada rencana lain dalam hal proses pembelajaran ini, terutama bagaimana media-media pembelajaran itu bukan hanya terpaku pada satu hal saja. Jadi saya melihat coachingnya sudah menjelaskan juga terkait menyiapkan perangkat HP untuk setidaknya memberikan materi pembelajaran kepada siswa sehingga ya alokasi waktu itu tidak jadi kendala pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kemudian di akhir percakapan itu saya melihat tadi dari coachingnya sudah membuat kesimpulan bahwa dalam waktu dekat setidaknya 1 minggu ke depan perubahan ini akan dilakukan dan mengambil pelajaran dari refleksi yang dilakukan oleh coachingnya hari ini, dan mudah-mudahan proses coaching ini bermakna dan berdampak bagi perkembangan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi terhadap coachingnya. Terima kasih Ibu, Ibu sudah sangat baik sekali, dan saran saya mudah-mudahan Ibu tetap bersedia menjadi mitra dengan sejawat Ibu. Jadi dalam artian Ibu tidak keberatan kalaupun ada nanti guru-guru yang lain meminta Ibu sebagai coach mereka melalui percakapan ini, dan mudah-mudahan Ibu bisa menjadi agen perubahan di sekolah ini, khususnya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui proses fasilitasi coaching ini. Terakhir Bu, kira-kira ada nggak hal-hal yang perlu disampaikan kepada fasilitator terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, khususnya pelajaran tentang modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik? Saya rasa tidak ada apa-apa. Oke, mungkin demikian saja Bu. Kita bertemu lagi dari kegiatan ini. Untuk kegiatan-kegiatan berikutnya masih dalam saya sebagai usaha Ibu dalam fasilitasi coaching. Terima kasih.